Ibu Brigadir Yosua disambut hangat muridnya saat kembali mengajar. Sambo siap disidangkan. Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Yosua kembali mengajar di SDN 74 Sukamakmur, Kabupaten Muaro Jambi sejak Senin 3 Oktober 2022 lalu. Rosti Simanjuntak disambut hangat murid-muridnya. Diketahui pasca meninggalnya Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak diberi cuti Dinas Pendidikan Muaro Jambi hingga awal Oktober 2022. Berhubung anak-anak sudah rindu dengan gurunya, saya harus melaksanakan tugas sebagai pendidik, mengajar anak-anak di kelas. Ujarnya pada Jumat 7 Oktober 2022. Ia kembali mengajar dengan semampunya mengingat kondisi yang belum stabil, agar anak muridnya dapat terbantu, karena selama ini kata dia anak-anak banyak ketinggalan materi pelajaran. Karena mengingat juga ujian pertengahan semester akan dimulai. Jadi ini untuk persiapan anak-anak, ungkap Rosti. Ia menceritakan saat pertama kali kembali mengajar, anak-anak terlihat senang. Saat Rosti Simanjuntak masuk ke kelas, ia disambut dengan pelukan dari para muridnya yang sudah rindu. Memang mereka seorang anak yang begitu merindukan gurunya. Mereka senang dan mereka menyambut gurunya di depan kepala sekolah. Tadinya sebelum saya masuk, kepala sekolah yang menggantikan, pas saya masuk kepala sekolah sudah ada di dalam kelas. Sampai saya di kelas, anak-anak menyambut. Jelasnya lagi, ia menyebut mau senang ataupun sedih, ia tetap menjalani tugasnya sebagai seorang guru. Ferdi Sambo disidang tengah bulan Oktober 2022. Berkas perkara Ferdi Sambo CS untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice akan dilimpahkan ke pengadilan awal pekan depan. Diperkirakan pelimpahan berkas perkara Ferdi Sambo CS dilimpahkan ke pengadilan pada Senin 10 Oktober 2022. Saat ini, menurut Iketut Sumedana, pihaknya sedang menyiapkan berkas untuk dilimpahkan berupa penyusunan surat dakwaan. Sekarang ini penuntut umum lagi mempersiapkan penyusunan surat dakwaan. Mudah-mudahan sebagaimana janji kita di hari Senin sudah siap dilimpahkan ke pengadilan, kata Iketut Sumedana. Artinya kita lagi membuat menyusun surat dakwaan secara cermat, lengkap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambungnya lagi, ia menyampaikan Kejagung memiliki banyak pertimbangan dalam menyusun surat dakwaan, mengingat kasus ini merupakan salah satu kasus besar yang menyeret banyak nama dan menyedot perhatian masyarakat. Kejagung sudah mulai membuat rencana dakwaan ketika meneliti berkas perkara untuk membangun konstruksi hukum dari surat dakwaan tersebut. Kita juga akan menyusun apakah dakwaan ini dakwaan subsidiar primer, kumulatif, itu jadi bahan-bahan perdebatan diskusi antar tim dengan Jampidum selaku koordinator. Itu juga yang memakan waktu, ucap Ketut. Ia mengungkapkan biasanya sidang perdana kasus dilakukan sekitar 3 hingga 7 hari pasca penyerahan berkas oleh Kejagung. Artinya, sidang kasus pembunuhan berencana ini kemungkinan dimulai pertengahan Oktober. Adapun sejauh ini, PN Jaksel sudah menyiapkan ruang sidang Umar Seno Aji untuk kasus Ferdi Sambo yang notabene ruang sidang utama di pengadilan. Masyarakat tinggal menunggu, menyaksikan kita melaksanakan sidang secara transparan dan keadilan, tutur Ketut. Diketahui pada Rabu 5 Oktober 2022 Ferdi Sambo CS dilimpahkan ke Kejaksaan. Yang dilimpahkan adalah berkas perkara tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan obstruction of justice. Tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dilimpahkan adalah Ferdi Sambo, Bahrada E, Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto, pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara terkait obstruction of justice, penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka, yaitu Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nupatria, dan Irfan Widianto. Tersangka diduga melanggar pasal 49 Junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Junto, pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP.